Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi pengelolaan laundry sederhana, yang merupakan soal P3 UKK tahun ajaran 2022-2023 untuk SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Silakan nikmati video tutorial kali ini, tetap semangat dan semangat belajar. Oke, di part yang terakhir ini kita akan membahas tentang fungsi cetak laporan. Tentu saja di sini karena bentuknya desktop, kita akan menggunakan yang namanya e-report, yaitu sebuah plugin dan library yang bisa digunakan di NetBeans dengan bahasa pemrograman Java, ya, yang digunakan untuk mencetak laporan. Karena di pembahasan soal di sini ya, pembahasan soalnya di sini di bagian soalnya di sini terlihat bahwa ada yang dinamakan cetak laporan ya. Nah, ini ya, jenis laporan yang bisa dicetak laporan adalah admin, kasir, dan owner. Gitu ya. Jadi di menu utama pun sudah kita buat, di menu utama di sini ada button untuk mencetak laporan ya di desainnya. Nah, kita akan membahas cetak laporan ini seperti itu ya. Nanti desainnya saya akan contohkan seperti ini. Ya, jadi cetak laporannya itu bisa dipencet menggunakan button dicetak laporan. Semua user atau pembagian hak akses bisa mencetak laporan ini. Nanti ada kode invoice, ID member, tanggal, batas waktu, tanggal bayar, dan lain sebagainya. Ya, kita akan mengikuti format yang ini. Nanti ada tanggal cetak dan juga halamannya. Sebelum memulai ke praktek ya, alangkah baiknya kita mendownload dulu semua library yang dibutuhkan, termasuk JCalendar yang dibutuhkan di part ketika membuat JCalendar ya, yang berada di sini. Nah, untuk membuat JDate user ini perlu library JCalendar. Nah, di sini juga saya sudah sertakan semua ya. Tinggal di copy aja nanti library-nya di situ. Ya, di sini tinggal dipastekan, biasanya pakai incognito ya. Saya di Google Drive biar lebih mudah atau enggak ada cookies untuk menghalangi downloadnya. Ini bisa kita download semua ya. Nah, setelah download selesai ya, kita buka. Nah, ini bisa kita ekstrak semua karena bentuknya zip, mungkin habis di download dari Google Drive ya. Kita bisa langsung mengkopinya sih sebenarnya. Copy kemudian kita keluarkan keluar. Nah, ini library Java ini itu akan kita pakai ya di pertemuan kita kali ini, yaitu e-report, JCalendar di pertemuan sebelumnya, dan library button print. Nah, ini JCalendarnya bisa kita juga ekstrak ya, jadi di copy kemudian dipastekan di luar atau diekstrak gitu ya. Sama e-report juga seperti itu. Nah, ini e-report, kemudian library button print juga sama. Nah, ya ini library button print. Biasanya kalau saya langsung tempatkan di apa namanya, di ini ya, di desktop, nanti diarahkan langsung ke situ. Misalkan ini kita copy, dua ini kita copy dan pastekan di desktop. Nah, seperti itu ya, ini saya pastekan di desktop, kemudian nanti diarahkan ke situ. Jadi silakan di-download terlebih dahulu, semua keperluannya ada di situ, nanti tinggal diarahkan ke desktop ya. Oke, kita sudah buka menu utama yang ditempatkan nanti buttonnya cetak laporan. Tapi sebelum coding, kita harus menginstal dulu plugin yang namanya e-report ya. Plugin di NetBeans 8.2 ini yang difungsikan untuk nanti mendesain laporan ataupun kertas yang akan dijadikan tempat database itu untuk cetak laporan seperti itu. Nah, di bawaannya ataupun secara default
e-report Java itu harus diinstal di luar instalasi NetBeans ya. Bila mana belum ada tanda bahwa e-report itu sudah ada, itu ada seperti ininya ya, seperti kayak gambar torrent dan lokalistik seperti itu. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengkoneksikan ke database. Bila belum ada, silakan ikuti tutorial berikut ini. Nah, jika sudah diinstal nanti akan ada seperti ini. Ini karena saya sudah ada 4 koneksi seperti itu ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat koneksinya terlebih dahulu ya. Koneksi dari project ini ke database yang akan kita ambil datanya untuk dicetak seperti itu ya. Dengan catatan tadi e-reportnya sudah terinstall. Sekarang kita buat dulu di sini koneksinya ya. Kita pilih new, kemudian kita pilih database jadi basic connection, klik next. Kemudian di sini kita bisa namai, misalkan di sini saya namanya koneksi UKK, UKK, UKK laundry. Itu ya. Kemudian ininya jadi basic drivernya dipilih yang bagian ini PRG, GJT, MM, SL driver. Terus nah ini dinamakan nama database-nya. Database-nya bisa kita lihat di localhost phpMyAdmin. Ya, di sini saya namanya adalah laundry UKK ya. Nama database-nya adalah laundry UKK. Jadi kita masukkan juga di situ ya. Ini laundry UKK. Di sini kita masukkan laundry UKK, kemudian username-nya secara default namanya root. Password-nya dikosongkan, save password. Coba kita tes terlebih dahulu. Nah, connection test successful. Ya usahakan successful dulu karena kalau nggak successful berarti tidak bisa terkoneksi ke database-nya. Ya, kemudian save. Nah, nanti ada ini sudah tercentang, kemudian kita close. Nah, ini udah ada ya di sini koneksi UKK Laundry. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat package ya, tempat di mana nanti kita akan menempatkan si desain e-reportnya seperti itu ya. Jadi kita pilih klik kanan yang ini yang source package, kemudian kita new, pilih Java package, kita kasih nama adalah laporan. Seperti itu ya. Kemudian ya, di sini juga di bagian ini sudah saya sertakan nanti PDF dan sintaknya ya. Sini kita tulis nama, kita buat dulu setelah bikin ini ya. Kita setelah buat package-nya, kita buat desainnya. Klik kanan package yang tadi sudah dibuat, new, kemudian pilih other. Kalau udah ada seperti saya report wizard, dipilih report wizard, tapi kalau belum ada pilih other. Kemudian cari yang namanya report, kemudian pilih yang report wizard. Nanti next. Nah, di sini kita akan memilih desain dari kertas e-reportnya tersebut. Biasanya karena biar lebih panjang gitu ya, lebih leluasa, banyak juga ya atributnya, kita pilihnya yang landscape. Kemudian pilih next. Nah, di sini bisa kita namai. Di sini saya menamai ininya adalah laporan transaksi. Ya, kita namai juga di sini, ikutin yang ada di catatan saja, laporan transaksi. Kemudian langsung aja di finish. Next. Nah, setelah itu di next. Nah, di sini pastikan koneksinya sudah ada, koneksi UKK ya, tadi yang dibuat di awal tersebut. Kita masukkan query-nya untuk mengambil data tabel yang akan di print. Di sini yang akan di print saya adalah transaksi, jadi select bintang from
Nama tabelnya di sini adalah ini tabel transaksi. Ya. Makanya di sini adalah TB transaksi. Ya, transaksi, kemudian next. Nah, nanti akan keluar muncul atributnya semua. Silakan mau ditentukan saja apakah mau semua ataupun enggak, juga tinggal dipilih atribut apa aja yang ingin dimunculkan nanti di teks reportnya. Kalau saya di sini pilih semua aja, nanti gampang tinggal didesain mana yang mau dipilihnya ya. Kemudian next. Nah, di sini tinggal next lagi, kemudian finish. Nah, nanti di bagian package-nya di sini akan muncul laporan transaksi seperti ini ya. Nah, bila mana sudah jadi seperti ini ya, dan tidak muncul untuk Jasper-nya nanti karena bisa diklik 2 kali dulu bagian project-nya, nanti ada bagian ini desain XML dan preview ya. Loading terlebih dahulu karena nanti akan mengklik yang namanya titik file namanya Jasper. Nah, ini dipergunakan untuk kita nanti mengcodingnya ya. Kemudian nanti seharusnya di sini ada menu ya, menu untuk memasukkan database-nya ke sini. Karena ini hilang, bisa kita reset dulu si tampilan Windows-nya dengan catatan nanti di bagian ini pun akan hilang nanti ya. Bagian J calendar di sini juga akan hilang. Jadi kita masukin lagi aja nanti ya. Kita Windows reset aja ya. Karena saya belum menemu bagaimana cara ke itunya ya, menampilkan report di sininya, menu reportnya seperti itu ya. Kita reset aja Windows, reset Windows. Nah, ini ya report inspector nanti ada. Nah, ini ketika di reset sudah ada, nanti ada di bagian ini, kita bisa klik tadi ya, saya ulangi lagi, di reset, kemudian ternyata di bagian di kalendernya masih ada untungnya, kalaupun tidak ada, nanti tinggal masukin aja di kalender, sama seperti yang langkah di part-part sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke sini, kemudian klik 2 kali, nah muncul di sini menu-menu yang tersembunyi, kita bisa klik report inspektornya, nah reportnya nanti bisa kita klik 2 kali lagi. Nah, ada ya di sini report inspektor. Ini kita bisa pindahkan ke sini. Ya, jadi di sini ada project, file, service, dan report inspektornya. Kemudian di sini kita bisa mendesain apa aja yang akan dipakai. Contohnya di sini saya akan menambahkan kata ini ya, static text di sininya untuk judul dari reportnya. Contohnya di sini saya menambahkan static text di sini. Kemudian kita coba perbesar. Ya, kita coba perbesar di sini. Kita sesuaikan dengan ini ya. Kita bisa juga menyempitkannya di sini. Contohnya ya. Biasanya kalau saya page header-nya saya delete ya. Ada yang dipakai hanya kolom header dan nanti si title-nya aja, detail dan title-nya aja. Nah, itu terus kita kasih nama. Misalkan adalah laporan transaksi. Silakan untuk desain lebih lanjutnya bisa di searching ataupun di lebih dieksplor lagi ya. Karena di sini saya akan menjelaskan apa yang perlu saja ya. Bisa ini mengaturnya ke tengah, bisa di bold misalkan seperti itu laporan transaksi. Ininya juga bisa dirubah-rubah ya. Misalkan fontnya terus kemudian apa namanya? Jenis dan size fontnya. Di sini saya pakai 28 misalkan. Ya.
Terus ketika ini bisa di save, tapi di bagian XML dulu kalau mau save ya. Kemudian balik lagi ke designer. Nah, di sini bisa kita klik yang namanya field. Nah, di sini fieldnya bisa kita tambahkan apa aja yang akan ditambahkan sini ya. Tinggal dipilih saja. Contohnya di sini saya akan menambahkan sesuai dengan format di sini aja ya. Yang ini, jadi ada kode invoice, ID member, tanggal, ya ada kode invoice, berarti transaksi dan ID member, tanggal, batas waktu, tanggal bayar, biaya tambahan, diskon, pajak, status, pembayaran, dibayar, kemudian ID user tidak usah, ID paket masuk ke paket ya, paket, kuantitas dan keterangan. Nah, ini bisa kita pilih ya. Caranya tinggal diklik kemudian sambil ditahan CTRL-nya, kemudian kita drag masukkan ke style. Ya, saya coba ulang lagi. Ya, sudah bisa ya. ID member, tanggal, batas waktu, tanggal bayar, biaya tambahan, diskon, pajak, kemudian status, dibayar, ID paket, keterangan dan kuantitas dan keterangan. Kita drag sini masukkan ke detail. Nah, di sini ada ya. Di sini ada, bisa kita desain terlebih dahulu, bisa kita kecilkan. Kenapa harus dikecilkan? Karena kalau misalkan seperti ini, kita coba di XML dan kita preview, nanti akan panjang seperti ini ya. Ini kita bisa desain di sini. Ya, contohnya kita ini naikkan. Ya, terus kita ini juga pendekkan biar antara baris satu dengan baris yang lainnya tidak terlalu tidak terlalu jauh. Jadi bisa kita zoom untuk membereskannya lebih detail gitu ya. Seperti ini. Nah ya, di sini masih belum mengurut ya, kita ini aja dulu, tulis dulu diskon, terus ID member, ini member, tanggal, status, pajak, batas waktunya, kemudian kode invoice-nya, biaya tambahannya di sini apa? Tambahan ya. Ini untuk tanggal. Ini tanggal apa ini? Oh, tahu ini tanggal bayar ya. Tanggal bayar. Ini tanggal transaksi. Ya, itu bisa nanti diedit ya. Tanggal, terus dibayarnya sudah apa belum? Paket, KTY, dan keterangan. Nah, ini bisa kita edit dulu ya, biar sesuai dengan yang kita inginkan ya. Posisinya yang pertama paling kiri itu ada kode invoice, jadi bisa kita pilih dulu ini diskon member, diskon, oh salah ya, harusnya ID member, harusnya kode invoice, ID membernya ini diskon, berarti bawakan dulu kolom header dulu ya, itu invoice di paling kiri ya di sini. Kemudian yang kedua ada ID member, kemudian ada tanggal, bukan tanggal bayar tapi tanggal biasa ya, tanggal transaksi maksudnya. Nah, ini tanggal, yang ini tanggal, kemudian ada ID member, tanggal, batas waktu. Coba pindahkan dulu ke bawah, nanti tinggal edit-edit ya. Batas waktu.
batas waktu, kemudian tanggal bayar. Nah, ini tanggal bayarnya kita masukkan di sini. Tanggal bayar, kemudian tambahannya. Sebenarnya untuk formatnya itu tidak harus seperti saya ya, ini hanya saya contoh saja. Nanti bisa disilakan diekspor lagi. Diskon, pajak, status pembayaran. Pajak, status, pembayarannya udah ini. Pembayaran, kemudian paket gitu ya, dengan paket gitu ya, dengan keterangan. Kita juga bisa mendetailkan ya. Misalkan ini sudah ya, sudah. Kemudian kode invoice ini bisa kita perkecil misalnya karena panjang itu ya. Pun ini, nah ini bisa kita, ya Bu, tadi Bu, ya ini bisa kita geser. Ya, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini terus bisa kita ke tengahkan. Coba kita lihat dulu ya hasil jadinya seperti apa. Tanggal bayar, status, jadi member. Ini membernya bisa kecilkan biar invoice-nya muat. Ini bisa kita ketengahkan ya, sama ini juga kita bisa ketengahkan, bisa di sini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita pilih, kemudian coba ya kita pilih dulu semua. Kita pilih dengan menggunakan menahan CTRL ya. Kita klik padding and border untuk menambahkan garis ya. Tambahkan di sininya garis. Oh, belum ada. Bisa kita tambahkan padding and bordernya. Kemudian kita coba perbesar. Nah, ini ya. Nah, sudah ada ya. Di hasilnya seperti ini ya. Ada kotaknya, kemudian ada seperti ini. Ya, ini sudah bisa kita save, XML di save, preview juga di save ya.
sudah seperti ini, sudah ada bagian desainnya, kita bisa langsung ke coding. Ya, kita balik lagi ke bagian menu project. Ke bagian menu project, kita pilih yang menu utama. Nah, dicetak laporan bisa kita masukkan event, action performance. Nah, di sini ya, kalau belum bisa kita klik 2 kali. Ya, ini masukin di sini. Sintaknya seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya, kita tambahkan dulu. Oh, lupa ya, di sini tambahkan tanggal nanti aja ya. Kita tambahkan dulu di sini sintaknya ya. Kita sintaknya di sini coba kita menggunakan try and catch di sini. Try. Kemudian option pen-nya bisa kita copy dari menu lain. Contohnya di sini adalah login. Kita copy isi dari option-nya. Kita tambahkan di sini. Oke, kemudian di try-nya bisa ikuti file, nama file sama dengan file langsung kayak gini ya. Salah. Nah, ini kita bisa pilih yang namanya nama file, terus new file. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya import Java IO file ya. Pilih yang add import for Java IO file. Nah, kemudian di dalam filenya ini kita bisa sertakan yang tempat yang desain tadi. Jadi di sini adalah src, kemudian laporan, garis miring, lapor. Nah, nama ininya ya, nama si Jasper ini yang laporan transaksi Jasper. Laporan transaksi titik Jasper. Nah, lanjut transaksi Jasper, terus Jasper print. Oh, sebelum ini kita masukkan dulu library yang diperlukannya ya. Ya, di sini ada klik kanan. Jadi silakan sebelum melakukan hal ini teman-teman semua mendownload dulu file-file yang ada di link ini ya, di library strip Java Kahfi. Nanti di link tersebut sudah tersedia untuk penambahan J-Calendar ya. Jadi nanti di link tersebut sudah ada seperti ini, bisa download ya. Nah, seperti ini. Ya, tinggal nanti J-Calendarnya bisa diekstrak, kemudian button library print-nya juga bisa diekstrak. E-report pluginnya juga bisa diekstrak. Nah, untuk yang e-report tadi instalasinya bisa mengikuti video yang tadi di awal ya. Itu silakan dulu download ini ya. Ini reportnya. Kemudian bagian library button print-nya di sini ya. Itu bisa ditambahkan dalam projectnya. Jadi di libraries di sini klik kanan add jar ya, add jar. Kemudian pilih tempat tadi file download library print-nya itu ya. Sini contohnya saya ini library button print report. Nah, kemudian dipilih semua, bisa ctrl-a, open, nah, langsung ada semua. Kemudian habis itu silakan copy paste ke yang ininya ya, importnya kita ini copy, kemudian tambahkan di bagian import di atasnya. Nah, di sini ya, di bagian import dipastikan aja di situ ya. Jangan lupa dihapus kotaknya. Hapus kotaknya ya. Sudah. Ya, kemudian baru kita lanjutkan ke codingnya. Jadi silakan download dulu ya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Jadi download dulu file-file yang ada di link tersebut. Nanti itu termasuk juga library Java, kemudian button ePrint, kemudian plugin untuk menginstal library report ya. Jadi silakan download dulu di situ. Kemudian lanjut di sini
Ya, kita lanjutkan codingannya. Codingannya kita lanjutkan. Jasper print JP. Jasper print JP sama dengan new sama dengan Jasper File Manager. Oke, sama dengan Jasper File Manager titik file report. Nah, ini ya. Ini file reportnya, kemudian input streamnya kita namain nama file getPad, nama file yang ini. Ya, nama file yang ini nih. Kita masukkan di situ nama file titik get pad, kemudian ininya parameter ininya kita kasih 0, koneksi titik get on ya. Nah, kemudian enter, dan di yang terakhir masih di dalam trace-nya, jadi ada nama file getPad 0 dan k titik getCon. Kemudian yang terakhir di sini adalah Jasper view report, Jasper viewer titik view report si jp false ya. Nah, bila mana nanti tidak bisa sintak ini, coba pergunakan sintak yang sudah saya disebutkan yang ini ya. Jadi dicari-cari aja penggunaannya mana yang bisanya versi NetBeans berbeda-beda. Kalau yang ini saya pakai yang ini dulu, kalau nggak bisa pakai yang ini, silakan ya, nanti saya sertakan juga untuk sintaknya. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita coba dulu menu utamanya kita running untuk mengetahui apakah sudah bisa reportnya dicetak. Nah, kita cetak laporan. Nah, sudah bisa ya. Berarti ini sudah bisa, tinggal kita tambahkan tadi kurang tanggal ya. Kita buka lagi JRXML-nya. Kemudian kita tambahkan di sini masuk ke report. Ya, reportnya, kemudian kita, jadi kalau misalkan report ada, tinggal di sini aja ya, Windows reset ya. Kemudian kita tambahkan parameter, itu bukan parameter ya, tambahkan variabel page number di sini di page footer ya, page number di sini. Kemudian kita juga tambahkan ini text field ya, text field di sini, kita text fieldnya masukkan di sini. Kemudian si text fieldnya ini klik kanan, kemudian edit expressionnya. Nah, di bagian expressionnya masukkan sintak yang ini ya, dimana ini adalah untuk tanggal hari dimana nanti si reportnya itu dibuat. Jadi akan memunculkan reportnya itu nanti dicetaknya tanggal cetak seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini statiknya. Misalkan kita jadikan 12 lah, samain ya, masukkan tanggal cetak, kita bold tengah ini. Sama ini juga ya, tengah, bold, numbernya juga bold ya. Coba kita XML review, coba kita kecil. Nah, ya sudah ada tanggal cetaknya hari ini ya, beserta jam dan menit detik-detiknya. Kita coba di menu utama, klik kanan, run file, kita coba cetak laporan. Nah, sudah bisa ya. Itu jadi ini bisa di print kalau terhubung ke tentu saja printer ya. Jadi untuk tutorial cetak laporan seperti itu ya. Jadi untuk hari ini, untuk part ini, maksud saya untuk part ini itu sudah selesai. Jadi sampai ke laporan transaksi.
Begitu caranya ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti mungkin ada tambahan ataupun enggak, intinya untuk soal ini P3 itu sudah kita laksanakan semua ya, login sudah bisa, logout sudah bisa, registrasi pelanggan sudah ada di part 1, kemudian part selanjutnya nanti ada paket dan cucian, transaksi part selanjutnya, kemudian generate laporan, ini part yang terakhir. Nah, jadi soal untuk mengacu ke soal P3 ini sebenarnya ini sudah selesai ya. Silakan untuk para siswa lebih giat lagi belajar ya, silakan diikuti semua tutorialnya. Semoga pelaksanaan UKK-nya berjalan dengan lancar ya. Saya akhiri pertemuan kita di part kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.